Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Silvita Sari dari Prodi Film dan Televisi ISI Surakarta. Kali ini saya akan memaparkan tentang rancangan film yang akan saya buat. Langsung saja, yang pertama, tokoh yang akan saya angkat. Tokoh yang saya angkat yaitu Nadifa Alyasana atau yang dikenal sebagai Rintik Seduh yang lahir di Jakarta pada 4 Mei 1998. Wanita berusia 22 tahun ini memulai karirnya sebagai penulis Wattpad dengan pena Rintik Seduh yang kemudian selalu ia cantumkan pada karyanya. Awalnya nama Rintik Seduh dibuat bukan untuk dipergunakan sebagai nama pena, melainkan menutupi identitas asli dirinya. Karena ia tidak ingin orang-orang terdekatnya mengetahui bahwa itu dirinya. Penulis kelahiran 4 Mei 1998 ini sukses merilis 6 buku, yakni yang pertama Guess and An 1 2017, yang kedua Guess and An 2 2017, yang ketiga Buku Rahasia Guess 2018, yang keempat Kata 2018, yang kelima Buku Minta Dibanting 2020, dan yang keenam Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang 2020. Selain sukses berkarir dalam menulis buku, ia juga berkarya dalam bentuk podcast yang ia salurkan melalui beberapa platform besar dunia, yakni Spotify dan YouTube dengan nama Rintik Seduh. Yang kedua, permasalahan yang saya angkat yaitu dari kisah seorang tokoh Nadifa Alyasana atau dikenal sebagai Rintik Seduh, di mana di masa remajanya ia mengalami insecure atas adanya standar kecantikan. Ia selalu memoles fotonya yang akan dipost di Instagram ataupun yang lainnya karena ia merasa tidak percaya diri atas kecantikannya. Jadi saya mengangkat permasalahan beauty privilege, di mana pengertian beauty privilege sendiri yaitu hak istimewa yang diperoleh karena kecantikan atau ketampanan sejak lahir hingga dewasa yang cukup mempengaruhi karir dan pandangan orang terhadap kita. Yang saat ini kita hidup di era revolusi industri, yang mana saat teknologi sudah maju dan berkembang pesat dan zaman sudah sangat modern. Tetapi masih banyak pemikiran kuno yang berkembang di masyarakat. Contohnya, masih banyak orang menilai seseorang dari fisiknya tanpa melihat kepribadiannya. Fakta lain yang cukup mengerikan adalah banyaknya wanita atau pria yang melakukan operasi agar terlihat cantik atau tampan, atau bahkan mengedit fotonya dengan melakukan perubahan signifikan untuk menutupi kekurangannya. Belum lagi banyaknya profesi baru di media sosial seperti selebgram, influencer, youtuber, beauty vlogger yang sangat menjanjikan. Media sosial menjadi alasan yang cukup kuat bagi manusia untuk memiliki beauty privilege. Karena setiap kita membuka media sosial, kita akan disuguhkan dengan ratusan foto selebgram yang cantik atau tampan, yang tidak jarang setelah melihat postingan tersebut akan membuat orang menjadi insecure. Yang ketiga, target audience. Ada dua target audience, yaitu demografis dan psikologis. Secara demografis, target audiens saya yaitu anak remaja yang berusia 13 tahun ke atas dan untuk semua jenis kelamin. Minimal pendidikan sekolah menengah pertama agar bisa memahami jalannya cerita yang disampaikan. Kemudian secara psikologis, target audiens saya yaitu anak remaja, penggemar Rintik Seduh, dan siapa saja yang mengalami atau merasa insecure atas adanya standar kecantikan. Yang keempat, konsep naratif dan konsep sinematik. Konsep naratif. Yang pertama, saya akan mengambil latar belakang pendidikan Sana, pekerjaannya, permasalahannya yang ia alami di masa remaja. Kemudian solusi yang membuat ia percaya diri sampai sekarang. Saya menggunakan pola linier, yang mana menunjukkan sebuah urutan dari aksi atau peristiwa tanpa ada interupsi waktu yang signifikan. Kemudian konsep sinematik. Pertama, type of film saya menggunakan klasikal, yaitu ada professional actor, minimal or no special effect, on location or in studio,
editing used for time-lapse, lighting, and sound used to create a mood. Kemudian color saya menggunakan color desaturate, yaitu ada conveys the past, struggle, depression, or some other dystopian scenery. Cukup sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.